Sampai Pam terjadi Swakarsa. peristiwa Semanggi kan? Semanggi. Ada penembakan lagi Semanggi. Penembakan lagi, itu nggak berhenti. Makanya ketika Soeharto turun, itu bukan keadaan menjadi lebih baik, tidak. Malah lebih anarkis. Karena kita dibenturinnya sama masyarakat tanda petik yang sudah dicuci Pam Swakarsa pada saat itu kan. Itu kan setelah peristiwa itu kita udah berhadapan sama elemen masyarakat yang sudah disiapkan gitu. Jadi lebih kejam lagi kita ngelawan sama teman saudara kita sendiri. Oke, Sobat Forum, kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Tidak terasa obrolan kita saking menariknya, tiba-tiba sudah ada di penghujung nih ya. Nah, ini gini, dari tadi kita cerita soal pengalamannya, bagaimana pada masa Orde Baru itu berjuang sampai Soeharto tumbang. Nah, sekarang ini kita kan mesti sampai pada bagaimana peristiwa itu menjadi pelajaran bagi generasi sekarang dan bagi kedepannya gitu. Apa yang Evi lihat dari pengalaman Orde Baru? Sekarang kita sudah ada di reformasi dan juga ini yang paling penting loh. Sebentar lagi kita akan pemilu. Ya, terakhir ini ada sejumlah tokoh, kita sebut saja tokoh ya, itu menangis. Kenapa menangis? Karena tidak pernah menyangka Pak Jokowi ini akan begini. Mereka semua mengaku mereka adalah orang yang sangat mencintai Jokowi, mereka pendukung Pak Jokowi, tapi di saat-saat terakhirnya mereka betul-betul terluka oleh Pak Jokowi. Nah, apa yang Ev lihat dan situasi ini belajar dari apa yang pernah dialami dulu? Iya, itulah yang tadi saya katakan bahwa kita berjuang itu kan tidak pernah berpikir berdampaknya di belakang hari itu seperti apa. Dan yang tidak habis pikir adalah saat ini dari pemerintahan yang 9 tahun sudah berjalan ini, kita punya harapan banyak ya. Karena kan dari mulai B.J. Habibie berganti sampai ke presiden yang ke-7 ini kan sudah mulai ada progres ya, harapan meskipun tipis lah. Nggak bisa 100% semua agenda reformasi terlaksana sampai sekarang, tapi mulai ada progres. Tapi ketika di sini kok kita begitu sudah punya harapan penuh, akhirnya anti klimaks gitu, langsung jatuh gitu loh. Dan jatuh kenapa? Menurut saya terjadi degradasinya udah parah banget. Jadi penurunannya itu udah parah. Kenapa? Karena teman-teman kita ini, saya nih generasi saya contohnya, saya dengan adik-adik bawah angkatan saya itu nggak semua paham keadaan 98. Dan mereka itu sudah bergenerasi sampai sekarang saya sudah 48 ya, berarti kan udah kurang lebih hampir 30 tahun ya kita berjuangnya. Ya, terus di generasi 30 tahun ini kan semakin tidak tahu bahwa berjuang Indonesia itu bisa begini, kalian tuh bisa hidup enak tuh salah satunya perjuangan teman-teman 98. Nah, ketika sampai di sini, nah dari generasi yang ke-30 itu kan salah satunya anaknya ya tokoh yang tadi Bung Sebastian katakan, tokoh yang sekarang menokohkan diri atau ditokohkan, kalau saya katakan tanda petik ditokohkan, dikarbit. Saya orang pertama, kebetulan adik saya di pemerintahan, saya bilang, saya bukan nggak suka di generasi muda maju, tapi harus ada proses. Nggak bisa instan. Ini benar-benar penurunan moralnya, bukan moral istilah, penurunan mental demokrasinya, semangat demokrasinya itu udah nggak ada. Sekarang bagaimana mungkin orang yang kita nggak tahu dia punya pengalaman organisasi seperti apa, dia langsung harus mimpin partai. Saya aja jadi senat mahasiswa aja prosesnya mesti apa-apa. Saya setelah reformasi, saya bikin 3 partai. Saya memang aktivis pertama yang terjun ke partai politik saya. Saya bikin 3 partai, itu saya belajarnya setengah mati. Apa aja itu? Partai Pelopor dengan Ibu Rahmawati. Oke. Yang kedua Partai Hanura dengan Pak Wiranto. Dan ketiga Partai Nasional Republik dengan Utomo Mandala Putra, Pak Tomis, tapi bukan Pak Tomis sebagai itu ya. Pernah dengar Partai Nasional Republik.
Itu ada sejarah karena setelah saya selesai masa mahasiswa, saya terjunnya ke LSM. Terjunnya sama politisi-politisi. Jadi makanya saya langsung diminta untuk membidani 3 partai. Nah, saya saja yang bisa mendirikan partai. Jadi pendiri partai, 3 pendiri partai aja, itu prosesnya panjang. Loh ini kok ujuk-ujuk anak baik-baik, anak presiden, anak tokoh pemerintah, anak pimpinnya jadi ketua umum partai. Baru 2 hari jadi anggota, langsung jadi ketua umum. Itu saya tuh sakit hati. Saya itu orang paling nggak suka kayak gitu, nggak menghargai jasa pendiri, orang yang membidani. Sehebat apapun, tetap harus ada proses. Ya, tapi kok mau gitu loh? Ya, saya kurang Pendiri tahu. partainya juga. Saya kurang tahu. Nah itu kan ada Oke, hidden agenda. ini satu. Bagaimana dengan Gibran yang jadi wakil? Itu juga sama. Memimpin bangsa itu kan beda dengan memimpin sebuah wilayah teritorial yang lebih kecil ya. Terus ketika memimpin itu kan ada dasarnya di belakangnya. Kalau bukan karena ada histori orang tua yang telah berjuang di situ, calon yang lain lebih banyak dong. Iya kan? Kalau ukurannya pengusaha sukses, yang lebih sukses pun banyak. Tapi kan ini sudah, saya katakan yang sekarang terjadi itu bukannya baru. Maka saya di situ baru sadar, saya bilang sama adik saya bilang, ini tuh sudah hidden agenda, ini sudah diskenariokan pada periode kedua. Siapa yang disalahkan? Ya, yang bisa disalahkan ya kita, anak muda itu nggak berpikir kritis seperti 98 dulu. Karena kita sudah dicekoki oleh itu tadi. Tapi kan kenyamanan. Begini, kalau mungkin kita agak beda pendapat di sini ya, boleh ya? Boleh. Ya kan, kalau tadi langsung anak muda yang disalahin, ketika bapaknya mendorong anaknya jadi wakil presiden, kan anak muda ini nggak dilibatkan. Ya kan? Nggak diajak ngobrol, nggak diajak diskusi kan, tiba-tiba bapaknya. Yang kedua, ini pimpinan partai. Ini pimpinan-pimpinan partai itu juga menjadi ketua umum partai, itu nggak gampang loh. Tadi saya katakan. Ya kan? Susah. Loh, kok tiba-tiba Langsung didorong oleh bapaknya untuk jadi calon wakil presiden? Kok mau gitu loh diterima oleh partai? Ini partai-partai besar loh yang terima ini. ya, justru itu. Jadi nggak fair juga kalau anak-anak muda yang disalahin. Saya bukan disalahin dalam arti dia salah, tidak berpikir, maksudnya tidak melawan gitu loh. Kenapa nggak melawan gitu loh? Ini kan udah jelas ini skenario yang big skenario, hidden agendanya itu bukan dibentuk masa-masa setahun yang lalu sebelum proses pencalonan, enggak. Kalau saya membacanya ini sejak masuk periode kedua itu sudah mulai ada skenario ini. Oke, skenario dari bapaknya. Entah dari siapa ya. Tapi ya bisa dikatakan sebuah rezim yang dibentuk ini prosesnya nggak instan. Oke. Prosesnya nggak instan, pasti sudah tertata. Karena tadi jawaban pertanyaannya, kenapa ketua umum diam? Kenapa pendiri partai diam? Itu kalau nggak disuntik vitamin tiap hari, nggak dikasih stimulus-stimulus atau nggak dikasih masukan-masukan tiap hari, atau nggak diancam setiap hari, nggak mungkin bisa menerima. Saya yang bukan siapa-siapa, ada anggota jadi ketua DPC ya. Saya belajar dari nol loh. Jadi pengurus partai, ketua DPC Partai Pelopor bidang OKK Jakarta Timur. Mulai dari bawah. Tahun 2000 saya udah mendirikan gitu, bukan partai. ujuk-ujuk 2 hari langsung jadi ketua partai. Oke. Nah, sekarang begini. Apa yang paling Evi khawatirkan dari didorongnya Gibran ini menjadi calon wakil presiden? Ya itu tadi, kalau saya sih secara pribadi saya tidak tahu kualitas beliau seperti apa. Tapi kalau kita bicara dengan apa yang dia lakukan, apa yang coba dia ungkapkan, hal-hal yang sifatnya itu kan kemasan semua. Dan yang akan terjadi nanti di belakang itu ada kehancuran yang lebih sistematis. Apa itu kehancuran apa? Sekarang begini, ketika orang dipaksakan untuk jadi ketua partai tanpa proses. Kita tuh sudah punya sistem kan demokrasi. Organisasi siswa sekolah aja, intrasekolah punya sistem. Artinya itu dirusak semua? Dirusak. Itu kan jadi sistem yang ada di partai itu rusak? Dirusak. Jadi main langsung lompat pagar. Oke, apa lagi? Kehancuran apa lagi? Nah, yang kedua, kehancuran yang namanya, kalau orang Jawa itu kan ada, itu ya, ewah pekewah ya. Apa yang menghargai yang lebih senior, hormat, tahu, apa sih namanya,
sejarah, Toto Kromo. Toto Kromo. Ini enggak. Sekalipun itu dalam proses tadi menarik simpati ya, tapi itu tuh mulai hilang. Kenapa hilang? Contoh konkret aja ketika pengumuman capres dan cawapres kan diminta suruh menghadap Pak Rudi kan, ketua DPC kan. Saya bukan orang partai sekarang, tapi saya pengamati. Saya bilang sebagai anak muda itu hitungannya kan cucu. Yang Mbok Yo bicaranya yang sopan, yang baik. Kan itu udah mulai, akhirnya anak-anak muda ngomong sama orang tua kan cuek. Karena ada figur anak muda ada contoh yang kayak ada begitu. contoh yang seperti itu gitu loh. Jadi itu saya katakan kehancuran sistematis. Jadi oh gitu ya. Tidak hanya organisasi, tapi tadi nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai tata krama itu udah mulai. Nah, kalau dari pengalaman soal demo tadi, ini kita sudah mau menutup. Ini soal demo tadi, ada nggak kekhawatiran lain itu ketika anaknya diusung menjadi calon wakil presiden, ya, bapaknya masih menjadi presiden aktif loh. Ketika anaknya diusung, maka bukankah dengan begitu presiden yang masih aktif ini, dia akan memanfaatkan semua kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan anaknya ini gitu? Ya, saya sedih ketika pertama kali awal bulan kalau nggak salah, karena kebetulan ada kawan saya di partai, dia kirim foto, ini loh ada sekian banner yang sudah disiapkan untuk pasang di seluruh Jakarta. Siapa yang siapkan? Partai ini, ketua umum partai ini, ketua umum partai yang muda ini. Terus saya lihat di situ ada shadow gambarnya presiden. Di situ yang saya sangat miris. Ini lambang negara loh. Ya, terlepas saya tidak tahu apakah Bawaslu tidak menyebut itu pelanggaran ya. Ini lambang negara. Presiden aktif pemerintahan. Presiden kan lambang negara. Iya, kan? iya, iya, betul. Simbol negara. Betul. Dan yang berani itu cuma dia, partai itu yang pasang gambar presiden. Mau dia ini kan orang tuanya enggak, dia nggak bisa dilepaskan bahwa dia adalah presiden aktif. Nah itu yang saya sedihkan. Saya bilang itu tadi penghancuran sistem-sistem yang sudah ditata. Kami yang sudah berjuang secara luar biasa mencoba menata sistem, sekarang ini udah mulai jadi turunnya langsung. Gitu. Nah, yang terakhir, ada nggak kemungkinan presiden memanfaatkan militer seperti era Orde Baru untuk memenangkan anaknya ini, lalu kemudian memanfaatkan polisi untuk memenangkan ini, memanfaatkan BIN untuk memenangkan ini, memanfaatkan penyelenggara pemilu untuk memenangkan ini? Kemungkinan ke arah sana. Saya tidak berani menyimpulkan, menganalisa ke sana ya, karena di internal mereka juga kan ada tarik menarik, dalam arti kan ada apa ya, mungkin ada pembahasan juga ya. Tapi kalau bicara dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dengan perintah menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, bisa saja sih diamankan, mengamankan. Tapi apakah ketika mengamankan itu akhirnya diamankan, kita tidak tahu ya. Tapi saya tidak berani menyimpulkan karena arah-arah ke sana, kalau menurut beberapa kawan-kawan saya yang aktif di partai politik, pergantian-pergantian tampuk kepemimpinan kepala-kepala ini pun, kalau bisa dilihat, lo orangnya dia lagi, orangnya ini, orangnya orang ini. Oh, jadi ada benang merahnya. Ada benang merahnya, tapi seperti apa itu hasil rajutan benang merahnya itu saya nggak berani, nggak tahu gitu. Tapi kalau arah ke sana kok ternyata anaknya ini ya, kok ternyata si ini ya dulu pernah jabat di sini ya. Kok seperti kebetulan semua ya? Ya itu aja, saya coba kebetulan, semuanya sudah kebetulan. Gitu. Dan godaan untuk memanfaatkan itu besar sekali. Ya, kita berharap ini pemimpin yang sedang berkuasa ini tidak tergoda. Tapi bagaimana bisa menahan godaan wong anak sendiri yang akan maju. Jadi inilah cerita menarik ya dari kisah menolak lupa pengalaman selama Orde Baru, pengalaman Joshua sampai ke konteks kita hari ini. Ya, mudah-mudahan pelajaran penting
yang dialami oleh generasi 98 sampai menumbangkan Pak Harto itu menjadi pelajaran bagi generasi sekarang untuk paling tidak mengulangi masa kelam itu. Iya. Gitu. Karena itu ya kita mesti bersikap kritis terhadap apa yang terjadi hari ini. Iya. Dan juga tentu harapannya kepada para pemimpin, terutama yang sedang berkuasa hari ini, Presiden tentu saja, jangan mudah tergoda untuk memanfaatkan aparat negara, baik itu TNI, Polri, BIN, apalagi yang lain, penyelenggara pemilu untuk kepentingan tertentu. Sekali menyeret organ-organ itu ke dalam politik, maka untuk kembali ke situasi normal itu butuh waktu yang luar biasa. Nah, kita nggak mau negeri ini, ya demokrasi yang sudah dibangunnya hancur berantakan, dan kita kembali ke suasana situasi kelam seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ya, Mbak Evi, terima kasih banyak. Senang ngobrol dengan Mbak Evi. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi inspirasi. Ya. Amin. Sampai jumpa lagi dalam acara Menolak Lupa berikutnya. Sampai jumpa.